Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf tadi karena saya terlambat kurang lebih 5 menit ya. Sekarang sudah 10 menit terlambatnya pada Ibu. Karena saya sedang berkegiatan kebetulan di Kabupaten Kuningan. Saya sedang breaking jadi izin dulu ya. Kemudian Bapak dan Ibu hari ini adalah jadwal kita UTS. Adalah pertemuan kita kalau tidak salah. Oh, suara saya putus-putus Bapak Ibu? Aman Bu, aman. Ibu. Oke. Aman. Aman. Oke, berarti di Bu Nur ini yang Di jaringan di saya, Bu. Oke. Oke, khawatirnya kecil saya dekatkan. Oke. Hari ini pertemuan UTS ya Bapak dan Ibu, betul ya? Padahal saya masih Iya, merasa Bu. pertemuan 7, kalau tidak salah ya. Betul gak Bapak dan Ibu? Nah, oke, nanti yang pertemuan 7 kita bahas saja nanti ketika di pertemuan pekan depan begitu ya. Nah, UTS kita ngapain Bapak dan Ibu? UTS-nya adalah Bapak dan Ibu menyusun. Sudah terlihatkah Bapak dan Ibu? Nah, ini UTS-nya Bapak Ibu. Apa UTS-nya? UTS-nya tentang membuat asesmen Bapak dan Ibu. Asesmennya UTS-nya berbentuk proyek, penyelesaiannya selama 1 minggu. Saya tagihkan di LMS untuk pekan depan. Ya, apa yang Bapak Ibu lakukan? Tugasnya adalah membuat instrumen asesmen tes. Dan pekan kemarin kita sudah bahas ya, asesmen tes multiliterasi. Tapi Bapak dan Ibu, multiliterasi itu kan banyak ya, Pak Rijal. Bapak dan Ibu bisa pilih salah satu. Bu Dini misalnya mau literasi baca tulis boleh, numerasi boleh, pilih salah satu. Bu saya mau literasi kewargaan, saya mau literasi digital, silahkan. Ya, pilih salah satu. Kemudian setelah dipilih salah satu, Bapak dan Ibu cari indikatornya. Indikator literasi finansial itu apa? Indikator literasi sains itu apa? Begitu ya. Cari indikatornya. Kemudian yang ketiga, baru disusun soal tes. Tesnya tes pilihan ganda saja berdasarkan indikator tersebut, Pak Tasripin. Tapi satu indikator diwakili oleh 2 soal minimal. Begitu ya. Nah, saya sudah muatkan formatnya. Bapak dan Ibu nanti akan membuat 2 tabel. Yang pertama, format tabel berisi kisi-kisi dan sebaran soal. Yang kedua, format tabel kedua terkait konstruksi soal. Nah, yang pertama ini kisi-kisi Bapak dan Ibu. Di atasnya kompetensinya apa? Misalnya begitu ya. Nah, nanti yang dipilih Pak Tasripin taruh misalnya literasi digital. Misalnya begitu ya Pak. Tinggal diganti yang merah ini menjadi digital. Kemudian indikatornya dicari, silakan begitu ya Pak ya. Ada berapa indikator literasi digital. Kemudian sebaran soalnya. Indikator yang pertama misalnya jadi nomor keberapa. Bapak misalkan 1, 2, mau 1, 5, ya terserah Bapak gimana begitu ya. Nah, tapi minimal Bapak dan Ibu, satu indikator itu diwakili oleh 2 soal. Kalau indikator literasi digitalnya ada 4, maka soalnya minimal 8. Begitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu buatkan dalam tabel yang kedua, seperti hal yang pernah kita bahas di sebelumnya ya Bapak dan Ibu. Nah, di sebelah kiri kolom pertama, itu indikator apa? Sesuai dengan yang di atas, tabel 1. Tinggal pindahkan indikator literasi digital. Indikator pertamanya apa? Nah, nomornya 1, 2 atau misalnya atau 1, 5, tergantung Bapak dan Ibu naruh sebarannya mau seperti apa. Kemudian buatkan indikator soalnya, buatkan soalnya, kunci jawaban dan skor. Nah, sebagaimana yang kita sudah pernah bahas di awal, bahwa soal yang baik itu harus memuat stimulus, pertanyaan, dan pilihan jawaban. Nah, pilihan jawabannya harus homogen Bapak dan Ibu ya. Jadi tidak boleh panjang sebagian, pendek sebagian. Usahakan rata. Kemudian pilihan jawabannya yang mengecoh anak. Jadi jangan yang mudah ditebak. Kata anak-anak ini Pak Tasripin pasti ini jawabannya C, aku nggak usah baca juga. Nah, jangan seperti itu, begitu ya. Jadi harus homogen pilihan jawabannya. Bapak Ibu, itu nanti penilaiannya apa yang saya nilai dari yang Bapak Ibu buat. Yang pertama saya menilai kisi-kisinya. Apakah indikator yang dimuatkan Bapak dan Ibu untuk kompetensi taruh misalnya tadi literasi digital itu valid dari buku atau dari artikel? Bapak Ibu muatkan sumbernya dari mana? Itu menjadi penilaian saya. Yang kedua, satu indikator harus memuat 2 soal.
Receknya itu, gitu ya. Kalau ada 1 berarti kurang penilaiannya. Nah, mau 3 ya silahkan, tidak apa-apa. Ya. Oke, berikutnya, penilaian berikutnya adalah soalnya sesuai tidak dengan indikator yang diinginkan. Misalnya indikatornya menganalisis, tapi soalnya hanya menyebutkan, berarti kan tidak sesuai. Nah, itu yang saya nilai. Tepat gak gitu. Kemudian yang kedua, apakah stimulus yang dimuatkan itu berfungsi atau hanya sekedar pajangan? Nah, yang ketiga, soal sesuai dengan indikator yang ditentukan. Indikatornya misalnya ada 4, maka soalnya misalnya 8, itu sesuai dengan indikator yang diinginkan, tepat begitu ya. Dan yang terakhir, pilihan jawabannya homogen atau tidak. Kalau mudah ditebak berarti akan berkurang proporsinya. Begitu ya Bapak dan Ibu? Oke, nanti saya sharekan filenya ke Bu Yanti, begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, ada yang mau ditanyakan? Ibu, kalau yang di LMS itu tugas kelompok yang mana ya, Bu? Yang apa? Yang UTS? Ya, yang UTS. Kan itu daftarkan anggota kelompok. Itu yang Kelompok mana itu? ya? Kelompok itu? Iya, itu mah. Iya, Oke. kelompok. Yang LMS pertemuan keberapa? 8. Ke-7 mungkin. Kalau 8 mah individu UTS. Oh, tapi di sini 8. Di UTS ya? Oke, nanti saya Iya, cek, saya perbaiki 8. ya. Jadi tugasnya jadi Oke. individu ya. Oke. Siap. Makasih Bu Wulan. Ada lagi? Ini Bu, yang saya LMS di pertemuan 6 belum dibuka Ibu. Gunawan atau tadi buka Ari Bapak? Oh, tugasnya anu kamari teanya. Ya, siap. Bapak Widi saya membukanya nanti sore. Kebetulan Bapak Demo saya hari ini ada kegiatan gitu ya yang full dengan Kabupaten Kuningan. Mohon maaf mungkin saya baru bisa memperbaikinya nanti di sore hari ya. Atau ini pengumpulannya minggu depan. Pak Arif insya Allah nanti saya bukakan ya. Mohon atur nuhun Bu. Iya, sami-sami. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Bu Dini. Oh ya, alhamdulillah. Atur nuhun izin bertanya Bun, kalau untuk pilihan gandanya yang opsinya tuh A, B, C atau pilihan ganda kompleks kayak gitu? Bebas. Pilihan ganda biasa aja. Pilihan jawaban benarnya hanya 1. Cek. Sami-sami. Pengumpulannya kumpulkan dalam bentuk PDF ya Bapak dan Ibu. Diberi nama kelas underscore nim underscore nama Bapak dan Ibu. Begitu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada? Cukup ya. Sepertinya saya nanti sharekan sekarang segera ke Bu Yanti. Barangkali Bapak dan Ibu bisa mengerjakan sekarang. Setelah ini ada kuliah, ada UTS lagi ya Bapak dan Ibu ya? Masih ada. Ada, Bu, sampai jam 5. Bun 8 mah. Semangat Pak eta mah kopina kedah kopat bekong saur nantinya. Tugas saya mah tidak masalah karena proyek ya. Pak Helmi nya tenang, tong gempeur. Kaminggueun. Mohon. Pak Budiman nya, Pak Budiman itu setara regep dia ngarang gejas ya. Bu Rahayu dang dos wae tinggal ieu Bu atas terus tetantiungna gitu saya nya. Oke. Begitu Bapak dan Ibu, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi sepertinya cukup ya. Oke, kita bertemu insya Allah pekan depan. Saya tunggu tugasnya sesuai dengan penagihan di LMS. Terima kasih. Bapak dan Ibu boleh kita sama-sama live Zoom begitu ya. Untuk fokus mengerjakan tugasnya boleh dari sekarang gitu ya. Kalau belum selesai nanti sampai pekan depan. Karena saya memahami Bapak dan Ibu hari ini tugasnya, UTS-nya banyak. Khawatir tidak terselesaikan dalam waktu 1 jam. Begitu ya Pak Hadi ya. Clear Bu Ria? Oke. Wilujeng mengerjakan UTS. Mari sama-sama kerjakan UTS-nya dengan berbahagia ya. Betul bahagia liar mending berbahagia ya Pak Tasrifin. Gitu ya. Mangga UTS mah judul lagi ujian tidak serius kan? Ya. Atur nuhun Bapak dan Ibu. Selamat Sama-sama, Bu. mengerjakan. Ya, sami, Bu. Insyaallah pekan depan sehat selalu. Bapak dan Ibu. Amin. Ya Rabbal Amin. Alamin. Itu yang utama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Atur nuhun Terima kasih, Ibu. Bu.